Ya, langsung mulai, Bu. Baik, bisa dibuka. Langsung mulai. Oke, ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu buat semua kita malam hari ini. Kita akan mulai ibadah gereja CLCC via Zoom hari Jumat tanggal 19 Mei ya Bapak Ibu 2022. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya akan bagikan yang bertugas malam hari ini. Host saya sendiri Ibu Adece, worship leader Pastor John Sarbunan MA, pembicara Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Jaju Koswandi, pengumuman Ibu Sin Liang, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbeban berat, punya pergumulan, boleh menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa pada saat kita selesai. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita akan berdoa dulu untuk ibadah malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa mohon tuntunan Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana kami masih boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu kami percaya ada kuasa untuk kami boleh menjadi yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh membawa banyak jiwa dalam kerajaan-Mu lewat ibadah Zoom gereja CLCC ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya Roh Kudus sudah bersama kami memberkati ibadah kami ini. Biarlah kami membuka ibadah kami ini pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak John untuk praise and worship. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Biar kami selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, ku datang sujud menyembah. Kuasa dan kemuliaan-Mu datang penuhi hidupku dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami semua Tuhan. Ku datang sujud menyembah. Kuasa dan kemuliaan-Mu datang penuhi hidupku. Bersama katakan, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia beri pertolongan. Ku hidup menyembah-Mu. Ada mujizat, dengan iman katakan, setiap hari. Ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia beri pertolongan. Ku hidup menyembah-Mu. Bahwa kami lebih dekat dengan hadirat-Mu Tuhan.
di dalam hadirat-Mu, Yesus, dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku datang sujud menyembah, kuasa dan kemuliaan-Mu. Ini kami semua Tuhan. Datang penuhi hidupku dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami datang. Ku datang sujud menyembah, kuasa dan kemuliaan-Mu. Datang penuhi hidupku, ada mujizat setiap hari, ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembah-Mu. Ada mujizat setiap hari, ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembah-Mu. Ku hidup menyembah-Mu. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Ku hidup menyembah-Mu. Sembah Yesus. Haleluya. 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 Yesus ku sembah, Yesus ku puja, Yesus ku datang menyembah selamanya. Saat kami datang menyembah-Mu, saat ku datang menyembah-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Bawaku dalam hadirat-Mu. Ini kami semua Tuhan. Ku hanya ingin menyembah-Mu saat ku datang menyembah-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Bawaku dalam hadirat-Mu. Ku hanya ingin menyembah-Mu. Mari bersama katakan, Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan pulihkanku. Dengan iman katakan, mujizatnya terjadi. Oh, Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan pulihkanku. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Mari yang percaya mujizat terjadi. Kita sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat ku sembah Kau.
Haleluya, Engkau layak disembah. Engkau layak Tuhan. Engkau layak kami sembah, Yesus. Haleluya. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Jesus, we worship you. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh-sungguh ajaib. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh, sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Bersama katakan. Ajaib Tuhan. Haleluya, Jesus Christ. Mari katakan, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, kami saksikan, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Angkat suaramu bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, di hadapan-Mu nyanyi bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Then sing my soul. Then sing my soul. My Savior God to Thee.
How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengar firman, dan malam ini doa sebelum firman akan dinaikkan oleh Ibu Cajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih kami hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau begitu ajaib bagi kami. Tuhan, kami tak dapat membalas cinta-Mu yang begitu besar terhadap kami Tuhan. Tuhan, pimpin Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan akan menyampaikannya. Berilah kekuatan, hikmat, akal budi dari surga. Tuhan, tolong kami semua yang mendengar juga sucikan hati dan pikiran kami. Supaya firman Tuhan boleh mendatangkan mujizat bagi kami semuanya yang mendengar Tuhan dan melakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Cajuk Eliwati Koswandi. Ya, sama-sama Pak Jun. Tuhan berkati ya Bu Cajuk, doa yang sangat indah sekali malam ini. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa. Kita pelajari bersama-sama ya di malam hari ini. Malam yang spesial bagi kita semua setelah kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kuasa, saudaraku ya. Dan hari ini kita akan pelajari luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Oke. Baik, kita akan lihat ya, saudaraku. Ya, sebuah tema rahasia mujizat di hatimu. Nah, rahasia mujizat di hati yang seperti apa, saudaraku ya. Dan kita akan perhatikan ayatnya ini, saudaraku. Di dalam nats bacaan Alkitab kita, Yohanes pasal 7 ayat 38. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC akan membacakan ayat-ayat firman malam ini. Ya, Bapak. Terima kasih Pak John. Nats bacaan kita Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Amin. Yesus berkata dalam ayat ini, Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku. Barang siapa itu, siapa saja. Orang Yahudi di luar orang Yahudi, kemudian kita semua ini, saudaraku, yang hadir malam ini, termasuk kita-kita ini. Yesus bilang apa? Barang siapa percaya, saudaraku, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Amin. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang terjadi? Dari dalam hatinya, bukan di luar ya, tapi dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Mari ucapkan doa ini bersama dengan saya. Akan mengalir aliran air hidup. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. 2, 3. Akan mengalir aliran air hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah janji Tuhan. Dari dalam hatimu dan hatiku akan mengalir aliran air hidup.
Kalau hati kita ini percaya, saudaraku, ya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, dalam hati saudara dan saya ini akan terpancar aliran-aliran air hidup. Nah, hati yang seperti apakah akan terpancar aliran-aliran air hidup? Kita akan lihat akan bersama-sama ya, bahwa sesungguhnya mujizat Tuhan itu masih ada dan diberikan. Diberikan bagi siapa? Diberikan bagi orang yang mau. Nah, ini penting. Saudara perhatikan baik-baik ya. Orang yang mau apa saudaraku? Menjaga hatinya selalu bersih. Ya, kemudian tulus. Jadi di hati yang bersih dan hati yang tulus inilah Tuhan berkata akan terpancar aliran-aliran air hidup. Meskipun orang percaya, tapi kalau hatinya nggak bersih, orang percaya tapi hatinya nggak tulus, aliran-aliran kehidupan tidak akan pernah terpancar dari hatinya, saudara. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa mujizat itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang hatinya bersih dan hatinya tulus. Nah, orang-orang yang demikian inilah mereka layak untuk menerima mujizat. Yang percaya katakan amin. Saudara, malam hari ini kita akan lihat ada 3 kebenaran tentang rahasia mujizat di dalam hati yang tulus dan bersih, saudaraku. Nah, hati yang tulus dan bersih itu cirinya apa, saudaraku? Yang pertama, siapakah orang yang tulus dan bersih hatinya? Yang pertama, dia adalah orang yang menolak, ya. Ini penting. Dia adalah orang yang menolak apa, saudaraku? Menolak keras segala rencana jahat yang berusaha untuk menganiaya Yesus. Saudara kasih Tuhan, ini kalau belum waktunya Yesus disalibkan, memang belum bisa. Tapi kalau sudah waktunya Yesus disalibkan, dia akan dihukum, dicambuk, ditombak, suatu bahkan disalibkan, suatu. Itu memang waktunya. Tapi kalau belum waktunya, tidak bisa, suatu ya. Jadi suatu rahasia mujizat di hatimu, itu hati yang tulus dan bersih, itu ada pada orang yang menolak keras segala rencana jahat yang berusaha untuk menganiaya Yesus. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. Yohanes 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal pada hari Sabat. Amin. Amin. Alasan mereka mau menganiaya Yesus itu kenapa, saudaraku? Karena Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat itu jadi masalah, saudaraku. Padahal hari Sabat itu kan hari perhentian. Hari yang dikuduskan umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Artinya hari Sabat itu mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Karena itu dilarang, saudaraku. Dilarang dalam hukum Taurat Musa, saudaraku. Dan orang Israel, orang Yahudi ini mereka sangat begitu ketat, mereka sangat kuat sekali pegang akan adat istiadat ini. Mereka pegang akan ajaran hukum Taurat ini supaya mereka pelihara hari Sabat. Nah, Yesus pada suatu hari dia datang ke saudara-saudaraku di Yerusalem, dia beribadah di sana dan di Serambi Salomo, saudaraku. Di situ ada sebuah kolam yang disebut dengan kolam Bethesda. Bethesda itu artinya rumah belas kasihan. Dan Yesus melihat ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Dia menantikan akan kesembuhan. Nah, biasanya menurut mereka kalau ada malaikat dari langit, dari sorga turun sewaktu-waktu dan menggoncangkan air dalam kolam itu, dan siapa yang pertama kali turun dalam air yang sedang digoncangkan itu, maka dia yang menerima kesembuhan. Nah, pada waktu goncangan itu terjadi, orang-orang sakit mereka berebut, saudaraku. Yang buta, yang tuli, yang bisu, saudaraku, apapun penyakitnya ketika dia turun dengan cepat ke dalam kolam Bethesda itu, dia langsung disembuhkan. Nah, rupanya orang lumpuh ini kepingin ke situ, saudaraku. Pada waktu dia hendak ke situ, karena dia lumpuh, dia didahului oleh orang-orang lain. Dia dilewati oleh pasien-pasien yang lain, yang buta melewati dia, yang tuli melewati dia, yang bisu melewati dia, saudaraku. Apapun penyakitnya, mereka cepat-cepat berebut, mereka lompat di dalam air itu, dan mereka sembuh. Sehingga dia menanti lama sekali, 38 tahun. Nah, sampai akhirnya Yesus datang dan dia berjumpa dengan Yesus.
Dan Yesus cuma mau tanya kepada dia di ayat sebelumnya. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Saudaraku, harusnya dia bilang mau. Tapi di ayat sebelumnya itu dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku, tidak ada orang yang membantu aku untuk menurunkan aku dalam kolam ini pada waktu aku mau ke situ. Orang lain sudah mendahului aku. Harusnya itu bukan jawaban yang sesungguhnya yang harus dia jawab, dia berikan pada Yesus. Tapi itulah merupakan sebuah unek-unek hatinya. Itu merupakan sebuah ungkapan hatinya, curhatan hatinya, saudaraku. Dan Yesus berkata dengan singkat, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat dia melakukan perintah Tuhan itu, dia bangun, dia angkat tilam dan dia berjalan, saudaraku. Heboh, saudaraku. Orang semua kaget, saudara. Ternyata orang lumpuh itu disembuhkan. Nah, masalahnya ketika peristiwa itu terjadi itu di hari Sabat. Hari di mana umat Tuhan sedang beribadah, umat Tuhan mengkhususkan waktu mereka harus menyembah Tuhan. Ternyata Yesus buat mujizat di hari Sabat. Oh, orang-orang Yahudi marah, saudaraku. Dan mereka berencana berusaha untuk membunuh Yesus, ya, sesuai dengan ayat itu. Ya, sesuai dengan ayat ini, saudaraku. Ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Alasannya apa? Mereka menganiaya Yesus, mereka berusaha untuk menganiaya Yesus. Karena Yesus melakukan kesembuhan hal-hal itu pada hari Sabat. Gak boleh, saudaraku. Menurut orang Yahudi gak boleh ya. Apapun alasannya tidak boleh melakukan kegiatan apapun termasuk menyembuhkan orang sakit. Memang kalau kita lihat di bagian lain, Yesus bertanya kepada mereka, kalau sekiranya kambingmu atau dombamu jatuh di dalam kolam, di dalam lubang, itu pada hari Sabat, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan dombamu? Mereka sempat kaget di situ, saudaraku, ya. Lewat pertanyaan ini, saudaraku, itu memukul mereka. Artinya Tuhan ingin katakan pada mereka bahwa sesungguhnya hari Sabat itu bukan untuk manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, hari Sabat itu, saudaraku, itu saudara manusia untuk hari Sabat, bukan manusia untuk hari Sabat, saudara, ya. Bukan hari Sabat untuk manusia, tapi manusia untuk hari Sabat. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat ini. Dia berbuat baik di hari Sabat. Dia bertanya kepada mereka, manakah yang dikehendaki, berbuat jahat atau berbuat baik di hari Sabat? Mereka diam, saudaraku. Nah, hal yang terpenting di sini, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan bahwa di sinilah orang-orang yang memahami bahwa mujizat itu ada, saudaraku, ya, di dalam hati Bapak Ibu. Nah, hati yang bersih, hati yang tulus ini dapat mujizat. Dan ciri yang pertama dari orang yang hatinya bersih, hatinya tulus mendapatkan mujizat, itu siapa dia? Pertama, dia adalah orang yang menolak keras segala rencana jahat yang berusaha membunuh Yesus atau menganiaya Yesus, ya. Jadi ini yang Tuhan mau, kita menjaga hati kita supaya jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan, saudaraku. Supaya kita lihat mujizat-mujizat ajaib bisa terjadi dalam hidup kita semua. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kita lihat siapakah orang yang layak terima mujizat di hatinya. Hati yang bersih, hati yang tulus itu siapa, saudara? Yang kedua, dia adalah orang yang mendengar, ya. Mendengar apa, saudara? Mendengar firman. Firman dari siapa? Dari perkataan Yesus. Dan kemudian dia mau bekerja seperti Yesus juga bekerja. Kita lihat, ya, dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin. Amin. Ini yang Yesus katakan pada mereka. Jadi di hari Sabat pun Bapa bekerja, saudaraku. Sampai sekarang. Jadi Allah kita tidak pernah diam, dia terus bekerja. Bekerja bagi apa? Bagi kebaikan kita, seperti dikatakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Termasuk di hari Sabat ini Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan itu siapa? Orang yang hatinya bersih, hatinya tulus. Kenapa orang tidak bisa mengasihi Tuhan 100%? Karena hatinya belum bersih, hatinya belum tulus. Orang yang hatinya bersih, hatinya tulus, itu pasti dia mengasihi Tuhan. Dan kalau dia mengasihi Tuhan, dia tidak menjadi orang yang malas. Dia akan terus bekerja. Kita lihat ya, saudaraku. Soal kasih Tuhan, Yesus bilang dalam ayat ini,
Tetapi ia berkata kepada mereka, mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Mereka menjadi rivalnya Yesus, mereka menjadi penentang-penantang Yesus ini selaku. Mereka orang-orang yang berseberangan dengan Yesus. Yesus ini katakan kepada mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Dia mau bilang kepada mereka bahwa Allah itu adalah Bapakku, dia bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang membuat orang Farisi, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat marah kepada Yesus. Karena Yesus kok bekerja pada hari Sabat, saudaraku. Namun di sinilah Bapak Ibu sekalian, kita lihat, saudaraku, kenapa mujizat tidak terjadi dalam kehidupan orang Farisi, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka ini, saudaraku, mereka tidak menjaga hati yang bersih, mereka tidak menjaga hati yang tulus. Hati mereka itu selalu jahat. Hati mereka selalu ingin ingin untuk mencelakakan Yesus, ingin menghancurkan Yesus. Itulah sebabnya ketika mereka lihat mujizat terjadi, mereka iri. Mereka lihat mujizat terjadi, mereka marah. Ketika mereka lihat mujizat terjadi, mereka protes, saudaraku. Nah, ini gambaran orang-orang yang hatinya tidak bersih, orang yang hatinya juga tidak tulus. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini ada pesan moral bagi kita semua. Jadi kita sudah tahu sekarang ya, orang yang suka protes, orang yang suka kritik, itu tandanya bahwa orang itu hatinya nggak bersih, hatinya nggak tulus ya, saudaraku. Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi. Jadi orang yang suka protes, suka kritik itu menunjukkan bahwa hatinya nggak bersih, hatinya nggak tulus. Dan jangan harap mujizat bisa terjadi kepada orang-orang demikian. Apa yang harus kita lakukan? Kita manut saja, kita nurut aja, saudaraku. Ya, jangan ikut-ikutan suka protes, suka kritik, saudaraku. Mujizat tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena ini roh Farisi. Ini adalah roh yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, saudaraku. Dan mereka itu, saudaraku, mereka selalu iri hati kepada Yesus. Karena Yesus itu melakukan banyak mujizat. Dia sembuhkan orang sakit, dia lepaskan orang terikat roh jahat. Dia ampuni orang berdosa, saudaraku. Dia beri kesempatan orang berdosa untuk menerima keselamatan. Sementara orang-orang Farisi, mereka cuma suka menghakimi, cuma suka melihat kejelekan orang, cuma suka melihat kekurangan orang, sukanya mengkritik, sukanya suka protes. Nah, sesungguhnya orang yang suka kritik, yang suka protes itu, satu sisi juga, itu sedang menunjukkan kepada dia bahwa dia itu sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi dia hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan, ya, saudaraku. Jadi itu sama seperti penonton, saudaraku. Penonton kalau saya lihat sepak bola, ya, itu penonton itu kadang-kadang begitu bergairah, menggebu-gebu. Ya, saudara, dia bilang, kenapa begini, harus begini, saudaraku. Dan mereka suka kritik pemain-pemain yang ada di lapangan, saudaraku. Padahal kalau mereka turun ke lapangan, mereka bermain, mereka sendiri bingung, tidak bisa bermain, ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Itu orang-orang yang suka kritik, orang-orang yang suka protes itu, ibarat gajah di belangkoni, saudaraku. Sesungguhnya tidak bisa buat apa-apa. Dan orang yang seperti ini, mujizat sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mereka terima. Ya, saudara, sampai di sini mengerti? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak seperti orang Farisi, orang Yahudi ini. Ya, kita mendengar aja perkataan Yesus dan mau bekerja seperti Yesus. Yesus bekerja, dia nggak malas, saudaraku. Dan Yesus ini ada waktu-waktunya di mana dia istirahat. Sampai kalau kita baca ya, di dalam pelayaran itu, di perahu, saudaraku, Yesus tidur di buritan. Sampai kapal itu, saudaraku, digoncang oleh angin badai, gelombang yang besar. Murid-murid panik, ketakutan. Mereka berkata, Guru, tidakkah engkau menolong kami? Kami akan mati, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tidak ajak Yesus untuk apa, saudaraku? Berkomunikasi, mereka tidak ada ajak Yesus berdialog, mereka tidak memiliki hubungan Yesus pribadi intim dengan Yesus. Mereka biarkan Yesus tidur di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah saudaraku, Tuhan ingin kita bekerja sampai hari ini. Jadi bekerja untuk Tuhan, jangan malas, saudaraku, ya. Kita terus bekerja bagi Tuhan supaya apa? Kita bisa lihat kebaikan Tuhan kita alami dalam hidup ini. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Soal kasih Tuhan, mujizat di hatimu, di hati yang bersih dan hati yang tulus. Itu bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku?
Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat dengan segenap hatinya, ya, dengan kesungguhan hatinya. Itu penting, saudaraku. Jadi kita perlu mengakui, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, ya, dengan sepenuh hati kita. Baru kita bisa melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu ada dalam hati kita. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Ini masalah lagi, saudaraku, ya. Mereka persoalkan lagi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk apa? Membunuh Yesus. Tadi mereka ingin menganiaya Yesus, ini tambah gencar lagi. Mereka ingin membunuh Yesus, saudaraku, ya. Mereka berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Wah, itu tambah buat orang Yahudi, orang Farisi, mereka tambah gondok di situ, saudaraku. Mereka tambah mangkel di situ, saudaraku. Mereka tambah, orang Jawa bilang apa? Muntap, ya. Muntap itu apa? Ada yang tahu muntap itu apa? Darah, Pak John. Ya? Naik darah. Naik darah itu muntap, ya. Muntap. Naik darah, saudaraku. Karena mereka menganggap Yesus ini apa-apaan ini, kok samakan diri dengan Allah gitu. Wow. Saudara, mereka berusaha membunuh Yesus. Nah, saya lihat orang-orang model gini, saudaraku. Orang yang sukanya mengkritik, orang yang sukanya protes, orang yang sukanya untuk melihat kekurangan, kelemahan orang lain, jangan harap mujizat bisa terjadi dalam hidupnya. Makanya lihat, saudaraku, orang-orang Farisi, orang Israel ahli Taurat itu, mereka tidak pernah melakukan mujizat apapun. Karena apa? Mereka sukanya kritik, sukanya protes, sukanya, saudaraku, untuk apa, saudaraku? Melihat kekurangan orang, melihat kesalahan orang, mencari-cari. Nah, ini orang-orang model gini hatinya nggak bersih, hatinya nggak tulus, ya. Dan orang-orang demikian mujizat itu jauh daripada mereka. Nah, saya berdoa supaya malam ini Bapak Ibu, mujizat itu dekat dengan saudara. Bukan cuma dekat, tapi ada di dalam hatimu. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini yang rindu mujizat itu ada di dalam hati kita. Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Karena itu, jaga hatimu tetap bersih, jaga hatimu tetap tulus, ya. Jangan sampai hatimu dikotori, jangan sampai hatimu dinajiskan, jangan sampai hatimu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, ya saudaraku. Kita semua sudah belajar selama beberapa waktu ini tentang firman-firman yang disampaikan dengan benar, dengan baik, dengan terstruktur, ya, dengan tertata, Bapak Ibu sekalian. Tidak lompat sana, lompat sini, supaya Bapak Ibu tuh bisa mengerti firman dengan baik. Itu sesuatu yang sangat menguntungkan kita semua, saudaraku. Ibarat saudara mendapat asupan makanan itu yang benar-benar teratur. Sehingga itu membuat saudara tambah paham, tambah mengerti akan firman. Katakan amin, ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan lihat apa hasilnya, saudaraku. Bagi orang-orang yang menyadari bahwa mujizat di hatinya, hati yang bersih, hati yang tulus. Mari kita lihat, saudaraku. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi orang percaya pada firman Tuhan, dia mengakui bagaimana bahwa berbuat baik di hari Sabat itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Mari kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 16. Yohanes 5 ayat yang ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Amin. Amin, saudaraku. Mereka berusaha menganiaya Yesus. Alasannya karena Yesus melakukan hal itu pada hari Sabat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang menderita, sekarat sudah mau mati ini, masa biarkan dia mati? Harus ditolong dong. Amin. Ada orang yang mungkin dia jalan dan dia tidak tahu di depan ada lubang dan dia akhirnya kecemplung dalam lubang itu. Dia berteriak minta tolong, minta tolong. Tapi ada yang nggak mau nolong, saudaraku. Ya karena ini hari Sabat, nggak boleh, saudaraku.
Masa begitu, saudaraku? Coba kalau nanti orang Farisi sendiri, mungkin anaknya, mungkin cucunya, atau mungkin orang tuanya, yang dalam keadaan demikian, saudaraku. Dia ada di dalam lubang yang dalam dan berteriak dari sana minta tolong. Apakah saudaranya atau orang tuanya atau anaknya tidak mau menolong yang ada dalam keadaan butuh pertolongan itu? Pasti menolong, saudaraku. Sementara dombanya atau kambingnya yang jatuh di jurang saja itu ditolong, saudaraku. Apalagi ini manusia. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, jadi inilah yang kita pelajari, saudaraku. Berbuat baik di hari Sabat itu kehendak Tuhan. Kecuali kalau kita berbuat jahat di hari Sabat, nah itu memang Tuhan tidak kehendaki. Tapi kalau sifatnya menolong orang, supaya orang itu bisa bersyukur, memuliakan Tuhan, itu kehendak Tuhan, saudaraku. Amin. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang yang bersih, orang yang tulus hatinya, saudaraku, ya. Mujizat ada di hatinya. Bagi orang yang percaya, dia akan mengikuti teladan Yesus, ya. Yesus pun ini yang menjadi juru selamat, dia bekerja juga, saudaraku. Jadi Yesus tidak pernah ongkang-ongkang santai-santai. Dia bekerja seperti dia lihat Bapa bekerja, dia juga bekerja, saudara. Mari kita lihat ya. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah Yesus bilang kepada mereka, maka aku pun bekerja juga. Kenapa? Karena dia melihat Bapa bekerja sampai sekarang. Bapa menciptakan langit dan bumi, saudaraku. Dia berfirman semuanya jadi, saudaraku. Tuhan tidak malas. Tuhan rajin sekali untuk bekerja. Yesus anak Allah juga tidak malas, dia juga rajin bekerja. Sampai terbukti dia rela mati di kayu salib, saudara, dan menebus dosamu dan dosaku, ya. Ini bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, mari kita lihat hasil yang ketiga apa, saudaraku? Bagi orang yang percaya mujizat di hatinya, hati yang bersih, hati yang tulus itu, saudara, itu bagi siapa? Bagi orang percaya yang taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia mengerti bahwa Bapa itu dan Yesus adalah satu. Sama, Bapa dan Yesus itu sama, tidak beda, ya. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Amin. Yesus bukan menyamakan diri dengan Allah, tapi memang Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang dalam wujud manusia, yang dikenal sebagai Yesus Kristus, ya, anak domba, anak manusia, anak Allah. Itu adalah gelar-gelar dari sebutan Yesus. Saudara kasih Tuhan, hubungan Yesus dengan Bapa ini, mereka adalah satu. Suatu hari Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Dan Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, masa kamu tidak mengenal Bapa? Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, itu kamu melihat Bapa. Dan kalau kamu melihat Bapa, itu kamu melihat aku. Jadi dengan kata lain, Yesus dan Bapa itu adalah satu. Yesus dan Bapa itu sama, saudaraku. Ya, saudara kasih Tuhan, seperti kalau kita bicara tentang Trinitas, saudaraku, tentang tiga selaku pribadi dalam satu, Bapak Ibu sekalian, ya, Trinitas. Saudara, Allah Tritunggal. Saudara kasih Tuhan, itu sama seperti saya memberikan gambaran begini. Kalau Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi, Yesus itu adalah anak Allah yang datang menyelamatkan manusia akibat dosa, dan setelah dia naik ke sorga, dia berikan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, saudaraku, ya, untuk membaharui kita semua, untuk menuntun kita, untuk menghibur kita, saudaraku, untuk memberi kita kekuatan. Itu peranan Roh Kudus. Dan sama juga, saudara kasih Tuhan, seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, ketiga tapi satu, Trinitas, saudaraku, ya.
Itu yang disebut dengan Tritunggal. Saudara kasih Tuhan, seperti saya, ini orangnya satu. Tapi kalau misalnya di gereja saya sebagai pendeta, di kampus saya sebagai dosen, ya, kemudian di mana saya kasih Tuhan ya, di rumah saya sebagai bapak bagi anak-anak. Jadi orangnya satu punya 3 fungsi. Di rumah fungsinya sebagai bapak, di gereja fungsinya sebagai pendeta, tapi orangnya sama. Kemudian di kampus, ya saudaraku, itu sebagai dosen, sebagai guru saudaraku. Seperti ini. Bisa paham ya Bapak Ibu? Seperti itu. Jadi Allah yang Esa punya 3 fungsi sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya, seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah paham ya, saudaraku. Kita orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Kita menyembah Allah yang esa, satu Allah, tapi dia ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, saudaraku. Mereka punya fungsi masing-masing, tapi mereka itu adalah satu kesatuan ya, seperti itu. Bisa paham di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi orang boleh bilang kita ini orang kafir karena kita menyembah 3 Allah. Kita tidak menyembah 3 Allah, kita menyembah satu Allah, Allah yang esa ya, Allah Tritunggal, tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, saudaraku. Ya, seperti yang tadi saya contohkan itu. Saya orangnya satu ini, tapi 3 fungsi. Di rumah sebagai bapak, di gereja sebagai pendeta, dan di kampus, ya, di sekolah sebagai dosen atau guru. Seperti itu contohnya. Ya, saudaraku. Sampai di sini paham ya? Jadi disinilah kita melihat bahwa apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan Allah kita, yang kita sembah selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ya di malam hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Sian Liang akan berdoa dulu buat firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Pak John. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Pimpin setiap langkah dan kekuatan kami ya Bapa. Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Haleluya. Allah yang sangat tinggi dan murah hati Tuhan. Kau tidak pernah membalas kejahatan-kejahatan kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih pada malam hari ini Tuhan, biar firman-Mu masuk di dalam hati kami dan kami melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, berkati Pak John ya Tuhan yang sudah menguraikan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Pada hari lebih heran Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu di dalam kehidupan Pak John Tuhan. Ya, Yesus. Berkati kehidupan rumah tangganya. Oh Tuhan, apa jadi kebutuhan Tuhan, Engkau selalu mencukupi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang berada di Zoom ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, apa yang jadi persoalan mereka Tuhan. Ya, Yesus. Sakit Tuhan beri kesembuhan, yang susah Tuhan beri penghiburan, Ya, Yesus. kekurangan Tuhan beri kecukupan, yang jalan buntu Tuhan Kau bukakan jalan pada mereka ya Bapa. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan lari dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami tetap berjalan menurut kehendak, menurut pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Beri kekuatan pada iman kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Sian Liang untuk doa peneguhan firman ya. Terima kasih. Salam buat keluarganya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Sindiang untuk doanya. Juga terima kasih Pak John untuk firman Praise the kebenaran. Lord. Selanjutnya kita akan naikkan doa profetik. Akan disampaikan oleh Ibu Jaju Kuswandi. Silakan Bu Jaju.
Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Hen. Om. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan dahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Sekali lagi terima kasih Ibu Jaju Koswandi untuk doa profetiknya. Selanjutnya kita dengarkan ya sama Bu. Ya. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Sin Liang. Silakan Bu Sin Liang. Ya, terima kasih Bu ATJ atas kepercayaannya buat saya. Mari selamat malam semuanya. Ya, mari kita membacakan pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, dan misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom bagi gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat.
mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Doakanlah pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbuna, MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 6 bulan 6 2023, ibadah Surabaya, Minggu tanggal 11 bulan 6 2023, ibadah memberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting, spesial Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pak, ini saya mau ada sedikit sharing sedikit ya Pak. Ya, silakan. Ini saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Waktu pandemi itu Pak, saya pelayanan dengan teman saya itu di jalanan. Tapi pada waktu itu setelah pandemi itu kan gereja diadakan cuma gereja sore aja. Yang pagi tidak ada, yang sore datang itu sore. Terus akhirnya dibuka sampai pagi Mandarin sama sore. Itu saya melayani pemulung-pemulung di jalanan itu sama teman saya. Waktu itu saya pagi itu harus ngatur perjamuan suci untuk perjamuan suci pagi ya, itu saya ngatur sampai sore itu saya pulang malam. Akhirnya saya sudah kecapean, saya pulang. Teman saya ini bilang, ayo Tasin, kita melayani, kita ini sudah lama karena sudah ada pandemi itu kita enggak melayani, cuma jarang katanya gini. Ayolah, sebenarnya aku tuh capek, aku dari pagi saya itu bilang gini. Saya pulang, enggak taunya dia datang ke rumah saya. Terus ayo kata dia bilang gini. Saya bilang gini, sebentar saya doa dulu. Saya doa, Tuhan, apa Tuhan mengizinkan saya ini? Salah saya, badan saya itu capek semua, saya bilang gini. Akhirnya Tuhan bilang, Roh Kudus itu ngomong di telinga saya sangat jelas sekali. Pergilah, dia membutuhkan kamu, katanya Roh Kudus itu bilang, dia temanmu itu membutuhkan kamu untuk melayani, katanya. Secara tubuh kamu capek sekali, tapi aku memberi kesegaran pada tubuhmu, katanya. Roh Kudus bilang gitu sama saya. Dan aku memberi jiwamu akhirnya memberi kesegaran juga, dia bilang. Lalu saya ini bilang, saya ini belum makan, saya bilang ini dari sore ini sudah dari siang itu belum makan, saya bilang gini. Ustaz nanti makan di jalan, dia bilang gitu. Akhirnya ya sudah saya ngikuti dia, saya berjalan, saya berdoa, kita berdoa di mobil. Waktu kita berdoa di mobil itu saya terus dikuatkan sama Roh Kudus ini, tetap berjalan melaju. Kita melayani pemulung-pemulung ya Pak. Itu ya kita memberi uang, kita memberi makanan ya. Itu saya lakukan semuanya itu. Yang nomor satu itu ketaatan Pak. Amen. Jangan terus kita melayani. Saya bilang sama teman, kamu melayani jangan nunjukkan aku. Jangan egomu yang kamu tunjukkan. Saya bilang gini, kamu harus tahu siapa kita ini ya. Saya bilang gini, kamu harus taat dengan penuh kesabaran. Saya bilang gini, penguasaan diri, karena orang yang kita layani itu bukan orang-orang yang dalam Tuhan, saya bilang ini, orang yang di luar Tuhan, saya bilang ini. Akhirnya saya bertemu dengan orang yang betul-betul yang jiwanya tidak stabil ya. Dia tidak stabil jiwanya. Sudah 25 tahun dia itu di jalanan itu.
Kalau didatangi dia takut, kalau didatangi dia takut. Lalu saya membawa minyak urapan itu saya tanpa setahu orang itu saya berdoa, saya setilkan gini di mukanya itu, kena toh dia kena. Saya bilang, kamu enggak usah takut, aku bukan orang jahat, saya bilang gini. Saya bilang, kamu mau saya doakan, kamu panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya kasih doa itu enggak panjang-panjang sama dia itu. Saya bilang Tuhan Yesus, sembuhkan aku percaya. Sebutkan itu terus, berapa kali terus kamu bilang, Tuhan aku mau sembuhkan aku percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya bilang gitu sama dia. Dia nirukan omongan saya itu. Terus akhirnya dia dapat bicara. Dia bilang gini, akhirnya dia waktu itu saya sudah tinggal, saya ke tempat lainnya itu, ya enggak taunya dia besok itu nyari lagi, mana orang yang doakan itu, dia bilang gini, orang yang doakan itu mana, dia bilang gini. Akhirnya dia bilang gini, akhirnya dia sudah bisa sembuh. Kita rombongan naik kita bilang sama penatua untuk mengajak dia ke gereja. Jadi satu penatua bilang kalau satu bemo harus 12 orang, dia bilang ini. Dia bilang ya itu, akhirnya kita dapat 12 orang, kita naikkan bemo untuk saya ajak ke gereja. Setelah sudah saya kasihkan sama Bu Maria, saya kenal sama Bu Maria, dia diantar jemput sama Bu Maria, karena saya bilang gini, Bu Maria kan punya mobil ya, nanti transportnya Ibu Maria ambil untuk ganti bensinnya. Jadi saya serahkan kepada Bu Maria, nanti kita cari lagi lainnya itu. Nah, itu sampai berapa tahun ya saya melayani di jalan itu sama teman saya ya. Kita juga merangkul orang-orang ya karena kadang-kadang itu baunya itu ya juga enggak enak ya. Tapi karena penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketaatan ya, kita sampai bilang, Tuhan, singkirkan bau ini, saya percaya, saya bilang gini, karena Engkau tahu kita melayani bukan dengan kegagahan kami, tapi Engkau yang berkuasa. Saya ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya orang-orang bisa keselamatan, mendapat keselamatan daripadamu. Itu baunya itu enggak terasa dalam hidung kita itu, padahal baunya itu nyengatnya bukan main ya. Tapi karena kita berdoa, selalu kita dalam perjalanan selalu berdoa itu, hanya yaitu akhirnya bisa sampai sekarang ini bisa orang-orang sudah datang ke gereja. Kalau KKR ya hari Kamis itu dia datang, saya suruh teman saya itu, coba kamu karena saya juga kan di rumah juga ada PD, jadi saya tidak bisa sering keluar di jalanan, jadi saya ya harus melayani di rumah, karena ada teman-teman saya juga melayani di rumah. Jadi saya ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan ya. Di saat mengalami pelayanan di jalan itu, waduh luar biasa itu Pak, banyak godaan-godaan itu. Tapi Tuhan selalu melindungi, menjaga kami ya. Itu atas anugerah Tuhan loh, bukan oleh kekuatan kita semua anak-anak ini untuk melayani di jalanan itu. Padahal orang yang kita lain-lain, tukang becak ya, tukang jumputi orang pemulung-pemulung itu. Jadi kita ini merasa kasihan, merasa tergerak, rasa kasihan itu kita memberi. Saya tanya sudah makan belum, saya belikan makanan, saya kasih uang, saya tanya berapa kalau kamu jualan ini berapa. Itu kita ini mengeluarkan uang dalam, bukan saya ini mampu memberi banyak gitu, enggak. Dalam kekurangan saya bisa memberi itu. Saya puji Tuhan karena saya tergerak hati untuk memberi. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya dikasih Tuhan untuk mempunyai hati yang tergerak sama orang-orang di sekitar situ. Jadi semua teman saya juga tergerak memberi. Jadi kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sehingga sampai sekarang ini, itu atas anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib. Terima kasih Pak John, ini kesaksian saya. Ya, Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Jadi apa yang Bu Sian katakan itu adalah itu yang memang Tuhan mau, saudaraku. Seperti yang tadi saudara dengar, firman Tuhan Yesus bilang, Bapa di sorga bekerja sampai hari ini, maka aku pun juga bekerja. Artinya Yesus tidak
tidak, saudaraku, tidak berhenti, saudaraku. Melayani Tuhan terus, ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada kita semua untuk ibadah kita ini Zoom, baik pagi maupun malam, ya, tetap kita adakan, dan ini juga sangat menolong kita semua untuk pertumbuhan iman kita, ya, saudaraku. Daripada di rumah kosong, saudara-saudara nonton TV atau saudara tidak melakukan apapun, lebih baik saudara mendengarkan firman Tuhan, ya. Saudara di rumah supaya iman saudara bertumbuh, ya. Jadi tadi saya ada sedikit tampilkan itu untuk yang di depan layar monitor ini, saudaraku. Ini adalah satu contoh saja untuk ibadah kita, ya, setiap hari, yang pagi jam 4 dan malam itu jam 7, ya, saudaraku. Jadi ini dokumentasi pada waktu KKR dulu, ya, di gereja waktu dulu kita pakai di hotel, dan waktu itu dalam acara altar call, ya. Jadi pagi ibadah setiap hari, pagi dan malam, pagi jam 4, malam jam 7, ya. Jadi meskipun nanti Bapak Ibu sekalian, saya tidak sempat kirimkan info ke grup atau ke Japri, Bapak Ibu tetap percaya saja bahwa kita selalu ibadah itu setiap hari, ya. Dan tolong doakan untuk nanti, tadi ada satu keluarga telepon saya untuk meminta juga untuk ponakannya akan menikah di gereja CLCC. Dan ini mereka akan rencana menikah untuk tahun depan, saudaraku. Jadi calon istrinya ini masih muda dan memang nanti mau menikah secara Kristen, namun akan dibaptis, ya, saudaraku. Karena itu saya minta dukungan doa Bapak Ibu sekalian supaya menolong mereka untuk saya bisa bimbing mereka, pasangan yang akan menikah tahun depan ini. Jadi saya undang mereka untuk masuk ke acara Zoom, ya, ibadah Zoom kita, supaya mereka bisa berkenalan dengan saudara-saudara semua, ya. Dan nanti secara pribadi saya dengan mereka ada punya pertemuan tersendiri untuk acara konseling, ya, untuk persiapan pernikahan mereka. Jadi ini Tuhan akan bawa gereja CLCC ini untuk membantu orang-orang yang akan menikah, ya, untuk pasangan-pasangan yang menikah di waktu-waktu yang akan datang, ya. Kemarin kita baru menyelesaikan 2 acara pemberkatan nikah antara Pak Tirto dengan istrinya, kemudian yang terakhir itu Pak Yohanes, ya. Dan rupanya nanti yang tanggal 11 ini, bulan depan, bulan Juni, itu ada satu pasangan datang dari Taiwan. Taiwan mereka mau menikah di Kediri. Dan tahun depan lagi ada satu pasangan lagi yang sudah tadi telepon saya, lagi tanya-tanya untuk persiapan acara pernikahan. Oke, baik Bapak Ibu, saya harapkan dukungan doa dari saudara-saudara semua pada malam hari ini. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Baik, bisa dibuka Bu ADC. Oh ya, terima kasih Bu Sindiang untuk pengumumannya dan kesaksiannya yang menguatkan kita semuanya. Dan Bapak Ibu juga perlu ketahui, jauh sebelum pandemi, Gereja CLCC juga pernah melayani di Liponsos, Bapak Ibu, ya, yang ada di Keputih sana. Jadi kita membawa makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Bukan sekedar untuk makan jasmani, tapi mereka membutuhkan untuk kita bawa dalam doa. Ya, seperti firman pada malam hari ini, Tuhan Yesus pun bekerja. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, Bapak Ibu, ya. Jadi terima kasih Bu Sindiang untuk kesaksiannya, menguatkan kita semua. Juga terima kasih Pak John untuk firman-Nya. Juga yang bertugas malam hari ini, Ibu Jajuk Koswandi, terima kasih untuk doa profetiknya. Bu Sindiang, terima kasih untuk pengumumannya. Dan tetap semangat Bapak Ibu, ya. Seperti dikatakan Bu Sindiang, kita harus taat. Kalau kita taat, kita mendapatkan yang terbaik Bapak Ibu, dan kita bisa menjadi saksi untuk
Tuhan Yesus Kristus ya untuk jiwa-jiwa. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih buat semua yang sudah hadir dari rumah masing-masing. Pastikan kita semua sudah mendapatkan yang terbaik malam hari ini lewat ibadah Gereja Zoom CLCC. Dan saya kembalikan ke Pak John untuk kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Silakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, dengan iman katakan, Dia memberkatiku. Yang percaya Tuhan memberkati kita, angkat tangan, katakan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya. Buka tanganmu, katakan, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ini doa kami, El Shaddai. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, Engkau punya El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa ada di sini, yang menolong engkau, menyembuhkan engkau yang sakit, menghibur engkau yang susah dan sedih, memberi engkau kekuatan saat engkau lemah, memberi engkau pengharapan saat engkau dalam keadaan putus asa. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam ini, atas keluarga Ibu ADC, atas keluarga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, atas keluarga Ibu Sian Liang, atas keluarga Ibu Marta, atas keluarga Ibu Ong Gyo Kim, atas keluarga hamba-Mu pada malam hari ini. Semua yang hadir malam ini datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa pemulihan di dalam nama Yesus, pulang bawa kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menjamah semua yang hadir malam ini yang sudah mendengar firman Tuhan dan menuruti akan firman-Mu. Mujizat itu ada di hatimu, mujizat itu ada di dalam mulutmu, dan aku percaya ketika hatimu bersih, hatimu tulus, maka mujizat tidak jauh dari engkau. Mari Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong untuk kebaktian besok pagi, berkati dalam nama Yesus. Dan sahabat-sahabat, teman-teman yang melayani,
Di besok pagi Tuhan memberkati semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, aku percaya urapan, kuasa, mujizat, tanda ajaib terjadi bagi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah bisnis karir pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, juga diberkatilah pelayananmu. Semua yang hadir malam ini, pria dan wanita malam ini, sudah terima mujizat, sudah terima pertolongan, sudah terima kesembuhan, sudah terima kebaikan Tuhan, sudah terima kemenangan, bahkan sudah terima berkat-Mu malam ini. Di dalam nama Yesus, aku percaya semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati Bu ADC, Bu Jajuk, Bu Terima kasih, Sinta, Pak Bu Om John. Jokim. Tuhan berkati Bu Marta. Tuhan berkati Bu Jen. Sinta semuanya. Sampai jumpa ya. Semuanya, God ya. bless you Terima all. kasih doanya kami Ya Bu Ong, semangat Bu Ong. dan ya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman ya. Selamat Ya, malam, selamat beristirahat. Salam buat keluarga di rumah Bu Siliang, Bu Jajuk. Salam buat Ya, kami makasih ya. Pak John. Oke, bye-bye. Bye. Ya.